Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah kembali melaporkan ini pengalaman bagi yang ingin eh, berwisata ke NTT ya, ke Pulau Sumba khususnya karena ada dua pulau, satu Flores, satu Pulau Sumba gitu ya. Jadi ini untuk kita pelajari karena karakternya beda ya. Bali misalnya itu apakah eksotik, kemudian juga ramai gitu ya. Saya juga pernah ke Lombok gitu ya, relatif lebih sepi ketimbang Bali namun cukup uh, ramai misalnya, dan di sana juga sudah banyak kemajuan di infrastruktur ya, dan di sana biasanya terkait dengan gunung ya, apakah itu Rinjani, kemudian juga dengan pantai yang indah-indah ya seperti Tanjung An ya. Itu kami juga pernah ke Labuan Bajo ya, menggunakan kapal menginap di sana ya. Itu jadi ada Pulau Padar ya, itu ada juga Pulau Komodo di sana kita bisa lihat ya gitu. Nah, apa yang saya punya impresi ketika boleh dibilang beserta keluarga sekarang ya, kita di wisata sepekan di Pulau Sumba ini. Pulau Sumba ini menurut saya ada karakter yang beda antara Sumba Barat ya, tengah dan timur. Sekarang saya sedang di timur ya, di salah satu air terjun ya, mudah-mudahan bisa terdengar. Nih kalau di sini kelihatannya ada baiknya menggunakan kendaraan ya, dan juga mengukur timing karena tempat wisatanya itu relatif kecil sebetulnya ya. Jadi kalau crowded kayaknya kurang begitu nyaman. Jadi atur timingnya. Kami sendiri menggunakan kendaraan seperti Kijang ya. Kami berlima, ada supir satu, cukup ya. Itu karena koper kita bisa simpan di hotel ya gitu. Dan so far sih untuk logistik di beberapa tempat ada baiknya kita menyiapkan dulu makanan yang dibawa dari relatif tempat kota ya, terutama bagi Anda yang Muslim misalnya ya, bisa lebih merasa nyaman apakah beli di restoran Padang ataukah biasanya ada warung-warung yang penjualnya dari Surabaya misalnya ya, makanannya gitu. Dan satu lagi adalah walaupun disampaikan sudah membaik ya kondisi MCK ya, tapi tetap diperlukan. Ada di beberapa daerah misalnya kita bisa melihat keindahan juga air terjun ini agak jauh ya gitu. Misalnya listrik nggak ada ya, itu biasanya agak susah, jadi ada baiknya mungkin tanya. Di beberapa hal yang lain itu kelihatannya memang perlu edukasi ya, seperti di Sumba Barat saya melihat bahwa masyarakatnya tuh perlu diedukasi untuk lebih ramah dengan turis ya. Jadi jangan sampai terganggu, misalnya apakah foto dengan kuda dibayar, naik kuda kemudian jadi multiple ya, ada baiknya mereka datang dengan paket. Nah di Sumba Timur ini kelihatannya lebih organized ya, dan penduduknya juga sudah lebih diajarkan untuk katakanlah bisa bergaul ya, menyapa dan lain-lain. Ini sudah lebih bagus ya. Ini boleh dibilang kita tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik ya, tapi kesiapan readiness untuk menyambut turis ya. Memang sejauh ini mungkin Bali itu yang paling bagus. Tapi anyway, menurut saya it's good excitement ya. Jadi karena perjalanannya jauh-jauh ya, ada baiknya juga mengelola nih. Kalau saya ya udah yang di atas 50 biasanya berapa jam beser misalnya ya, itu harus diperhatikan juga faktor-faktornya ya. Ini akan saya coba lihat nih kondisinya ya teman-teman sekalian nih ya. Ini ada suatu daerah nih ya, air nih ya, dan terus nih di bawah sana tuh ada air terjun karena ini lebih curam ya. Di sana tuh anak laki saya ya, Irfan, barusan dia berenang. Saya sebelum berenang bikin liputan dulu supaya lebih nyaman ya gitu. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.